warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kesabaran dan kesempatan pada pagi hari ini sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban, yakni belajar mengajar. Mudah-mudahan kegiatan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan dicatat amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita belajar sejarah kebudayaan Islam ini merupakan salah satu wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya kita berhak memperoleh syafaat ketika di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, manusia hidup di dunia ini tidak terlepas daripada sejarah orang-orang terdahulu. Ketika kita mempelajari sejarah yang baik adalah kita ingin mengeterapkan dalam kehidupan kita di dunia ini, bahkan dalam kehidupan yang akan datang. Kemudian ketika kita baca sejarah orang-orang yang jauh dari Allah, cukup menjadi catatan supaya kita tidak tergolong orang-orang yang kayak itu. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan membahas sejarah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Tapi sebelumnya kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi, tanya jawab, analisis, penugasan, dan presentasi dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat memahami sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah beserta silsilahnya, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Melalui belajar sejarah kebudayaan Islam ini untuk mengembangkan sikap, karakter jujur dan peduli dan bertanggung jawab. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, peta konsep Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Yang pertama, terbentuknya Daulah Abbasiyah, faktor menyebab berakhirnya Daulah Umayyah, faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Khalifah besar Daulah Abbasiyah. Prestasi Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Baiklah anak-anak, kita awali dari yang pertama. Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, gaya hidup mewah para khalifah dan keluarganya melalaikan masyarakat, melalaikan rakyatnya jelata yang keleleran. Hak istimewa bangsa Suriah, pemerintahan yang tidak demokratis dan korup, persaingan antara suku karena tidak ada perhatian penuh daripada pemerintahan. Berdiri Daulah Abbasiyah, menjelang keruntuhannya, Daulah Umayyah menghadapi 3 golongan oposisi besar. Posisi yang pertama, Bani Abbasiyah memposisikan diri sebagai posisi yang menyebarkan propaganda anti pemerintahan Umayyah yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Merupakan posisi yang kedua, kaum Mawali yang menuntut hak persamaan dan keadilan dari pemerintahan Bani Umayyah. Karena selama ini Mawali tidak pernah
ada keadilan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Sepandai apapun orang-orang Mawali tidak akan pernah bisa menjadi penguasa dalam pemerintahan Bani Umayyah, karena bukan orang Islam keturunan Arab. Yang ketiga, kaum Syiah yang memiliki luka mendalam dan selalu menuntut balas atas terbunuhnya Imam Hussein bin Ali di Karbala secara kejam. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, perlu diketahui proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Langkah-langkah Bani Abbasiyah mendirikan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, membentuk gerakan bawah tanah yang dimotori oleh Muhammad bin Abbas, Ibrahim al-Imam, Abu Muslim al-Khurasani. Yang kedua, menerapkan politik bersahabat walaupun bencinya setengah mati, tetapi di hadapan mereka adalah berpura manis. Kemudian yang ketiga, menggunakan gerakan Bani Hashim. Menggunakan Bani Hashim adalah bertujuan agar semua anak cucu Bani Hashim ini adalah ikut membantu terhadap gerakan yang dipimpin oleh anak cucu Abbas. Yang keempat, menetapkan Khurasan sebagai gerakan politik Bani Abbas dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Kemudian yang selanjutnya adalah anak-anakku semuanya, strategi berdirinya dinasti Abbasiyah. 3 proses utama dalam menggulingkan Bani Umayyah. Yang pertama, kota Humaimah, tempat pemukiman Bani Hashim, baik dukungan keluarga Abbas ataupun pengikut Ali. Kufah, wilayah penduduk kaum Syiah. Khurasan merupakan penduduk merupakan penduduk yang kuat, berani, teguh pendirian, tidak mudah tergoyahkan. Silsilah daripada sejarah kebudayaan Islam. Mulai dari pemerintahan yang pertama yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah, kemudian dilanjutkan Khulafaur Rasyidin beralih kepada Bani Umayyah, dan kemudian yang sekarang kita bahas berdirinya dinasti Abbasiyah. Ini adalah pada hakikatnya adalah masih satu keluarga, masih satu kakek bertemu di Abdi Manaf. Kemudian anak-anakku semuanya, silsilah Bani Hashim. Abdul Muthalib mempunyai beberapa putra, tetapi dari sekian putra yang mempunyai ambisi untuk menjadi penguasa adalah keturunan daripada Abbas. Yang lain hanyalah untuk membantu daripada kepentingan Abbas. Inilah sila-sila Bani Abbas yang mempunyai ambisi untuk merebut tahta daripada kaum Bani Umayyah. Tokoh-tokoh yang berjasa dalam pembentukan dinasti Abbasiyah. 1. Ali bin Abdullah, Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Muhammad, Abu Abbas Syafa, Abu Ja'far al-Mansur, Abu Muslim al-Khurasani. Semuanya ini adalah keturunan daripada Abbas, kecuali Abu Muslim al-Khurasani yang dimanfaatkan oleh keturunan Abbas karena mempunyai keahlian dalam propagandis. Anak-anakku semuanya, demikianlah keterangan pada pagi hari ini. Ada keterangan, ada pertanyaan? Tentunya tidak ada. Kalau ada pun nanti tolong di WA kepada saya, pertanyaan-pertanyaan langsung WA pada saya. Kemudian sebagai umpan balik anak-anakku semuanya, saya akan memberikan tugas untuk dikerjakan. Kemudian anak-anakku semuanya, ini ditulis nama sesuai dengan absensi kelas. Nomor absen jangan sekali-kali tidak ditulis. Ketika sampai tidak menulis ini, saya kesulitan untuk menempatkan sampai itu. Dan akhirnya sampai tidak akan memperoleh nilai dari pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian yang dikerjakan UKBM 1, KB1, dan KB2. Dikerjakan pada hari ini tanggal 23, dikumpulkan paling akhir 24 Juli. Nah, ini dikirimkan ke alamat ini anak-anak ya. Saya mohon dengan sangat jangan dikirimkan ke WA saya, karena WA saya sudah penuh sehingga lemot anak-anakku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.